Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Statistika Sosial akan menjelaskan tentang non-parametrik 1 dan 2. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 10. Ada Deta Tutu Aulia, ada Dinda Putri Yunita, Naila Saidah, dan M. Afif. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan statistik non-parametris. Nah, statistik non-parametris ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, koefisien kontingensi. Yang kedua, koefisien Spearman rank. Dan yang ketiga, koefisien Kendall tau. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi yaitu uji non-parametrik yang bertujuan untuk menganalisis koersi atau asosiasi antara dua data nominal secara sederhana. Bentuk perhitungan variabel menggunakan C kuadrat, di mana jika C kuadrat dihitung lebih besar atau sama dengan C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Rumus untuk mencari koefisien kontingensi yaitu C sama dengan akar dari C kuadrat per N tambah C kuadrat. Sedangkan rumus untuk mencari C kuadrat sama dengan sigma F0 dikurangi FE kuadrat per FE. Untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien kontingensi, maka terlebih dahulu harga koefisien kontingensi harus diubah menjadi pi dengan menggunakan rumus pi sama dengan C per akar 1 dikurangi C kuadrat. Contoh soalnya, misalkan dalam sebuah kegiatan penelitian ingin mengetahui apakah terdapat korelasi antara kecerdasan dengan tingkat kerajinan dari 250 orang peserta didik SMA, di mana datanya dapat dilihat dari tabel yang tertera. Penyelesaian. Pertama, harus menghitung C kuadrat terlebih dahulu dengan menggunakan tabel perhitungan C kuadrat yang terdiri dari F0, FE, F0 kurangi FE, F0 kurangi FE kuadrat, F0 kurangi FE kuadrat per FE. Untuk mengisi tabel perhitungan C kuadrat yang pertama, kolom 1 dan 2 urutan pada sel 1 dihitung dari kiri ke kanan. Dimulai dari atas pada tabel yang sudah tertera sebelumnya, sehingga dapat kita lihat 65, 25, sampai seterusnya. Dan untuk mengisi kolom FE caranya, jumlah skor pada kolom dikali jumlah skor pada baris pada setiap sel yang dicari, lalu dibagi N. Contohnya pada sel yang pertama, di mana jumlah skor pada kolom 114 dikali jumlah skor pada baris 99 dibagi N, yaitu 250, sehingga kita dapatkan hasilnya 45,144. Demikian seterusnya, dan nantinya hasilnya 250. Selanjutnya, untuk mencari F0 kurangi FE, yaitu contohnya pada sel yang pertama, F0 65, FE 45 kurangi 145. Jadi 65 dikurangi 45,144 dengan hasil 19,856. Demikian sampai seterusnya. Selanjutnya mencari F0 kurangi FE kuadrat. Contohnya pada sel yang pertama 19,856 tinggal dikuadratkan, yang nantinya hasilnya 394,261. Demikian sampai seterusnya. Selanjutnya, untuk mencari F0 kurangi FE kuadrat per FE, contohnya pada sel yang pertama F0 kurangi FE kuadratnya tadi kan 394,261 tinggal dibagi FE. FE-nya 45,144 dengan hasil
8,733 sampai seterusnya. Maka hasil yang diperoleh yaitu C kuadratnya 62,311. Setelah mencari C kuadrat, kemudian disubstitusikan di dalam rumus. Nah, rumusnya C sama dengan akar dari C kuadrat per M plus C kuadrat sama dengan C kuadratnya tadi kan udah dihitung. Ini hasilnya. Nah, M-nya ini. Kemudian ditambah C kuadrat ini. Hasil dari perhitungan ini semua diperoleh 0,19952. Terus hasil akhirnya C sama dengan 0,447. Setelah mengsubstitusikan ke dalam rumus, selanjutnya membuat hipotesis, yaitu H0 tidak ada korelasi antara kecerdasan dengan tingkat kerajinan. R hitung kurang dari R tabel. HA ada korelasi antara kecerdasan dengan tingkat kerajinan. R hitung lebih dari R tabel. 3. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengubah harga C menjadi P, yaitu dengan rumus P sama dengan C per akar dari 1 min C kuadrat. C-nya tadi kan 0,447. Terus per akar 1 min 0,447 kuadrat. Hasil dari perhitungan ini yaitu 0,447 per akar 0,80019. Hasilnya yaitu 0,447 per 0,8946 dan dibagi menjadi 0,5. Berikut merupakan tabel nilai R produk momen. Selanjutnya, konsultasikan dengan nilai tabel R produk momen. DF sama dengan N kurangi NR sama dengan 250 dikurangi 2 sama dengan 248. Maka kita lihat pada taraf signifikansi 5% pada tabel R produk momen yang tertera pada slide sebelumnya. Karena di tabel tidak tertera nilai 248, maka kita ambil nilai 200 dengan hasil 0,138. Dengan demikian, nilai R hitung lebih besar dari R tabel sama dengan 0,5 lebih besar dari 0,138. Sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Nah, kesimpulan dari koefisien kontingensi adalah yang pertama, adanya korelasi antara kecerdasan dengan tingkat kerajinan. Yang kedua, semakin baik kecerdasan siswa, maka semakin tinggi pula tingkat kerajinannya. Yang ketiga, semakin kurang kecerdasan siswa, maka semakin kurang pula tingkat kerajinannya. Yang selanjutnya adalah koefisien Spearman-Rank. Korelasi Spearman-Rank digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Adapun rumusnya dalam mencari korelasi Spearman-Rank yaitu dirumuskan dengan RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Selanjutnya yaitu langsung pada contoh soal mengenai Spearman-Rank. Diketahui data motivasi mahasiswa yaitu X dengan prestasi mahasiswa yaitu Y pada mata kuliah statistik adalah sebagai berikut. 10 mahasiswa digambarkan A sampai J dengan X yaitu data motivasi mahasiswa dan Y yaitu prestasi mahasiswa. Jika alfa sama dengan 0,05, maka ujilah menggunakan dua pihak untuk Spearman-Rank. Apakah ada hubungan yang signifikan antara data motivasi mahasiswa X dengan prestasi mahasiswa Y? Selanjutnya adalah langkah-langkah pengerjaan. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis. H0 sama dengan R sama dengan
0, yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. H1 sama dengan R tidak sama dengan 0, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Langkah pengerjaan yang kedua yaitu menghitung ranking atau D kuadrat. Yang pertama yaitu membuat tabel yang berisi daftar mahasiswa berjumlah 10, A sampai J. Untuk tabel kedua berisi nilai motivasi mahasiswa, dan tabel ketiga berisi perankingan nilai motivasi mahasiswa, di mana ranking 1 yaitu bernilai 95 sampai ranking 10 yaitu bernilai 50. Untuk tabel keempat yaitu nilai prestasi mahasiswa, dan untuk tabel kelima yaitu perankingan nilai prestasi mahasiswa, di mana ranking 1 bernilai 90. Nah, untuk ranking 2 dan 3 karena sama-sama bernilai 80, maka cara pengerjaannya, karena ini urutan 2 dan 3, maka 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi untuk ranking 2 dan 3 rankingnya 2,5. Begitu juga dengan ranking 5 dan 6. Karena urutannya ke-5 dan ke-6, maka 5 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Jadi untuk nilai ranking 5 dan 6 yaitu 5,5 dan 5,5. Begitu juga untuk ranking 7, 8, dan 9, tinggal menambahkan yaitu 7 tambah 8 tambah 9 dibagi 3 karena jumlahnya 3. Jadi hasilnya 24 dibagi 3 sama dengan 8 untuk ranking 7, 8, dan 9. Nah, untuk tabel selanjutnya yaitu mencari D dengan cara mengurangkan X dengan Y. Jadi caranya yaitu ranking X dikurangi ranking Y. Dan tabel selanjutnya yaitu mencari D kuadrat, yang mana mengkuadratkan hasil dari D dan nanti menghasilkan sigma D kuadrat yaitu 158. Setelah menghitung ranking atau D kuadrat, langkah selanjutnya yaitu menghitung RS hitung dan menentukan RS tabel. Rumus RS hitung sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1 sama dengan dimasukkan tadi 1 min 6 sigma D kuadrat seperti yang sudah dicari tadi, hasilnya 158 per jumlah mahasiswa N 10 dalam kurung N kuadrat 10 kuadrat 100 min 1. RS itu sama dengan 6 kali 158 hasilnya 948 per 100 min 1 99 kali 10 990. RS itu sama dengan 1 min 948 per 990 sama dengan 0,96. RS itu sama dengan 0,04. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan RS tabel. Rumusnya N min 2 dan alfa. N min 2 10 kurangi 2, alfa tadi di soal sudah dituliskan 0,05. Jadi 10 min 2 8 0,05. Nah, setelah di sini kita akan menuju pada tabel. Untuk 0,05 ini dicari pada garis horizontal dan 8 pada garis vertikal. Nanti akan bertemu 0,648. Langkah pengerjaan yang keempat yaitu membandingkan RS hitung dan RS tabel dan membuat kesimpulan. Jika nilai RS hitung lebih besar dari nilai RS tabel, maka H0 ditolak atau signifikan. Yang kedua, jika nilai RS hitung lebih kecil daripada nilai RS tabel, maka H0 diterima atau tidak signifikan.
Seperti hasil dari pengerjaan tadi, nilai RS hitung sama dengan 0,04 dan nilai RS tabel sama dengan 0,648. Jadi 0,04 lebih kecil dari 0,648, maka H0 diterima atau tidak signifikan. Jadi kesimpulannya, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi mahasiswa dengan prestasi mahasiswa. Kemudian ada koefisien kendal tau. Jadi koefisien kendal tau ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi hubungan yang terjadi antar variabel jika data variabel bebas dan variabel terikat tidak berdistribusi normal. Data yang digunakan adalah data berskala ordinal. Kemudian ada rumus korelasi kendal. Untuk data yang kurang dari 10 sama dengan dapat menggunakan rumus. Untuk yang pertama, peringkat ranking yang tidak sama. Jadi rumusnya adalah koefisien korelasi kendal sama dengan SY per SX. Jadi SY itu sama dengan S, SX-nya itu setengah N dikali N kurangi 1. Lalu untuk rumus korelasi kendal yang datanya kurang dari 10 untuk peringkat yang sama. Jadi korelasi kendal tau sama dengan S per akar setengah N kali N kurangi 1 kurangi TX akar setengah N kali N kurangi 1 kurangi TY. TX-nya sama dengan setengah sigma T kali T kurangi 1. TY sama dengan setengah sigma T kali T kurangi 1. T itu banyaknya ranking yang sama. Kemudian untuk rumus korelasi kendal untuk data yang lebih dari 10 dapat menggunakan rumus koefisien korelasi kendal sama dengan akar dari 2 dikali 2 N plus 5 diper 9N kali N kurangi 1 TX sama dengan setengah sigma T dikali T kurangi 1. TY sama dengan setengah sigma T dikali T kurangi 1. Jadi T ini merupakan banyaknya ranking yang sama. Nah, ini untuk contoh soal N yang kurang dari 10. Diketahui skor hasil observasi variabel X dan Y seperti pada tabel dengan alfa 0,05. Tentukan seberapa kuat hubungan antara variabel X dan juga variabel Y. Di sini ada variabel X dan juga Y dan ini ada skor-skornya. Jadi di sini diminta untuk menentukan seberapa kuat korelasinya. Lalu untuk menentukan hipotesis, jadi di sini H0-nya itu tidak terdapat hubungan antara efikasi diri dengan motivasi berprestasi karyawan. H1-nya terdapat hubungan antara efikasi diri dengan motivasi berprestasi karyawan. Jadi di sini untuk variabel X-nya itu efikasi diri dan variabel Y-nya itu motivasi berprestasi karyawan. Lalu untuk langkah yang kedua adalah membuat ranking. Jadi pertama-tama ini urutkan terlebih dahulu masing-masing data variabel X dan juga Y. Kemudian ubah data tersebut menjadi data berskala ordinal dengan cara meranking masing-masing variabelnya seperti contoh berikut. Nah, ini maksudnya adalah kita buat rankingnya dulu. Tapi memang harusnya kan diurutkan biar mempermudah. Tapi intinya di sini adalah membuat rankingnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada X. X-nya tuh yang paling tinggi 54, rankingnya 5. Terus yang paling terkecil itu ada 46, rankingnya tuh ranking 1. Terus begitu seterusnya. Lalu ada yang Y. Nah, Y itu yang paling tertinggi ada 58, ranking 5, terus 57 ranking 4, terus sampai di akhir itu 52 rankingnya tuh ranking yang paling kecil ranking 1. Nah, ini maksudnya diurutkan tadi. Jadi kita tidak mengurutkan di sini, tapi kita bikin misal nih di Excel itu untuk data ini kita urutkan, kita ranking, kemudian baru kita input lagi rankingnya sesuai dengan data tersebut. Kemudian langkah berikutnya ya, setelah kita dapat ranking yang kita urutkan tadi, dari yang terkecil sampai terbesar itu ranking X-nya kita urutkan. Sedangkan ranking yang Y-nya itu mengikuti. Misalkan nih,
Di sini kan ranking X-nya misal ada 5, itu ranking Y-nya juga 5, terus ranking 2 itu ranking Y-nya 3. Jadi kayak mengikuti kayak ini, berpasang-pasangan gitu. Jadi setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Ini ada variabel X dan juga Y dan perankingannya. Lalu sekarang kita mencari Sx dan juga Sy. Untuk Sx-nya sendiri rumusnya 1/2 kali N min 1. Sx kita masukkan rumusnya 1/2 dikali 5. Terus ini 5 dikurangi 1 sama dengan 10. Lalu sekarang mencari Sy. Tapi untuk Sy ini rumusnya tidak sama dengan Sx. Jadi cara menyelesaikannya yaitu yang menjadi patokan itu di angka 1. Jadi angka di belakang di samping 1 ini ada 4. 1, 2, 3, 4, yaitu angka 3, 4, 2, dan 5. Dan kita di sini ditulis angka 4, lalu dikurangi 0 karena di samping 1 tidak ada angka. Lalu kita tambahkan setelah itu di angka 3 ini ada di angka 3 ini yang angkanya lebih dari 3 ini ada 4 dan 5, kita masukkan 2. Lalu lebih kecil dari 3 ini ada 1, kita kurangi 1. Lalu kita tambahkan di angka 4 ini, angka lebih besar dari 4 ini ada 5, jadi kita tulis 1. Yang lebih kecil dari 4 ini ada 2, kita tulis 1. Lalu kita tambahkan yang ini 2, angka yang lebih besar dari 2 ini 5. Jadi kita tulis 1, yang lebih kecil dari ini tidak ada, jadi kita tulis 0. Lalu yang terakhir 5, karena di 5 ini tidak ada angka setelahnya, jadi kita tulis 0. Lalu kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 6. Nah, sehingga kita langsung masukkan ke rumus untuk menghitung koefisien korelasi kendal. Jadi ini korelasi kendal Sy per Sx. Jadi S-nya itu yang tadi kita cari di per 1/2 kali N kurangi 1. Tadi hasilnya kan, hasil akhir dari tadi kan 6. Jadi di per 10 itu hasil dari Sx sama dengan